Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Muhammad Nasir Education. Dan Muhammad Nasir ingin melanjutkan tentang materi agraria kita. Di sini pada materi berikutnya kita akan membahas tentang pendaftaran tanah. Nah, kita akan membahas dari apa itu pendaftaran tanah dan landasan hukum pendaftaran tanah. Nah, nanti akan ada lagi berikutnya kayak tujuan sistem, cara pendaftaran itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi apa sih itu pendaftaran tanah? Nah, pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanahnya, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru. Nah, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Jadi dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, jadi maksudnya gini, dengan adanya pendaftaran tanah, jadi tanah itu bisa istilahnya apa ya, diidentifikasi atau misal didatangi oleh pemerintah dan itu akan misalnya dikelola ini kan biar kalau macam ada pemerintah ingin mendirikan sesuatu atau ada hal yang apa karena sudah punya izin dan didaftarkan, maka mereka akan misal mendapatkan ganti rugi atau mendapatkan penjaminan gitu ya. Tapi kalau macam tidak terdaftar, maka sebagaimana materi kita yang kemarin, kalau misal tidak terdaftar maka itu menjadi hak tanah negara, dan tanah negara itu berhak dikelola oleh pemerintah. Sedangkan tanah pemerintah kalau misal ada macam nanti sudah dimasuki instansi oleh pemerintah dan itu bisa jadi bebas dikelola oleh pemerintah negara. Jadi kalau macam tidak terdaftar, jadi selamatkan misal tanah-tanah kita dengan cara kita daftarkan semua dan insya Allah itu akan dijamin oleh negara. Nah, sekarang kita akan bahas tentang landasan hukum pendaftaran tanah. Apa sih yang melandasi mereka sampai melakukan pendaftaran tanah ini? Nah, jadi seperti ini ya. Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan. Dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pasal 19 UUPA yang ditujukan kepada pemerintah agar menjamin kepastian hukum yang bersifat terkadastr untuk menuju ke arah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di pasal 19 ini. Nah, ini menyebutkan bahwa yang pertama untuk menjamin kepastian hukum ya. Jadi kepastian hukum ini tujuan untuk pertama aja ini menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Kemudian pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Yang berikutnya lagi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ini bisa dipakai di pengadilan. Kemudian atau misalnya administrasi yang lain. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
Kemudian ayat yang keempatnya, dalam peraturan pemerintah di atas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Jadi pendaftaran ini bukan biaya, tapi kalau misalnya tidak mampu maka akan perlu diajukan kepada pemerintah, nanti akan dibebaskan dari biaya-biaya. Nanti itu tergantung ya, itu macam-macam. Nah, kemudian itu yang pasal 19 UU PA. Nah, kemudian kalau di atas itu ditujukan kepada pemerintah, sebaliknya pendaftaran yang dimaksud pada pasal 23, pasal 32, pasal 38 UU PA itu ditunjukkan kepada para pemegang hak agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum bagi mereka sendiri. Di dalam pasal tersebut dijelaskan di pasal 23 UU PA ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan hak milik demikian setiap peralihan, hapusnya dan penggunaannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Jadi yang pertama landasan hukum landasan hukum pendaftaran tanah ini itu pertama ada di pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian itu yang dari pemerintah, untuk pemerintah. Kemudian ada yang ditujukan untuk yang pemegang tanah itu sendiri di pasal 23 ayat 1 dan 2-nya. Nah, tadi ayat yang 1 sudah kita sebutkan. Ayat yang keduanya, pendaftaran termasuk dalam ayat 2 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Di pasal yang 332 untuk pengguna usaha tanah tersebut, jadi ayat pertama disebutkan hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang masuk dalam UU PA pasal 19 UU PA. Nah, ayat yang keduanya pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha kecuali dalam hak-hak itu hapus karena jangka waktu berakhir. Jadi ini untuk tadi yang untuk misal pemilik tanah tersebut, ini ada pemilik guna usaha tanah tersebut. Kemudian di pasal 38 dan ini merupakan landasan hukum terakhir, yakni ada hak guna bangunan pasal 38 UU PA. Nah, termasuk syarat-syarat hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang ada di pasal 19 UU PA. Ya, ini itu diinginkan ke pemerintah kan. Nah, pendaftaran ayat kedua, pendaftaran yang termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan tersebut kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Nah, dari ketentuan-ketentuan pasal di atas itu dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan adalah merupakan alat untuk membuktikan serta menjadi alat pembuktian untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan penghapusnya hak-hak tersebut. Jadi dengan adanya pendaftaran tanah ini, maka dia akan kuat dan akan dibantu oleh negara, misal dalam administrasi di kemudian hari. Karena bisa jadikan misal kita punya tanah gitu kan, nanti karena kita luas gitu kan, misal ada orang dari luar daerah masuk ke daerah kita gitu kan, dia sudah tinggal di dalam, sudah buat KTP dalam, dan dia kayak pengen bangun usaha, pengen punya tanah begitu kan, mau bangun rumah atau apa, kemudian dia kan membutuhkan tanah kan, bisa jadi begitu. Dia pengen beli, ternyata pas mau dibeli ini tidak ada tidak ada surat-suratnya misal karena tidak terdaftar, sehingga bisa jadi ada keluarganya yang akan padahal sudah dibeli misalkan, tapi muncul masalah baru ketika misal ada keluarganya yang menganggap ini tanah kita, padahal oleh si pemiliknya yang sudah menjual kepadanya menganggap ini saya sudah beli, hanya diadukan begini, sehingga diminta misal di pengadilan atau di mana
bilang ini tidak ada bukti, ini tamahnya kan bisa jadi dia kalah dan rugi, dan ini yang dijaga oleh negara. Maka adanya pendaftaran tanah untuk menjamin hak-hak yang akan digunakan oleh pemiliknya maupun yang menggunakannya, baik dari hak guna bangunan maupun usaha. Sekian, nanti kita ketemu di video berikutnya tentang objek pendaftaran tanah, dan mungkin ada yang lain lagi seperti asas-asas pendaftaran dan lain-lain. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan kalimat. Selalu sehat insyaallah. Jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.